Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini kita mempelajari tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Baiklah, kita masuki bagian yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Sementara menurut istilah, iman adalah sikap hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman meliputi keyakinan, pernyataan lisan, dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna memiliki pengertian. Menurut bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Sementara menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bukti kesempurnaannya yang berjumlah 99 nama, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna pada dasarnya berjumlah 99. Namun di sini kita cuma membahas 4 saja. Yang pertama, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Baiklah, kita masuki Asmaul Husna yang pertama. Al-Alim. Al-Alim memiliki pengertian. Artinya, maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah Subhanahu wa taala bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 59 berikut ini. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya.
dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan di bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Perilaku yang sesuai dengan Al-Alim adalah perilaku yang dapat diwujudkan dalam sifat Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya Allah Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semua berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 16. Adapun perilaku yang sesuai dengan Al-Khabir adalah bentuk perilaku yang dapat diwujudkan. Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan. Nah, yang ketiga, As-Sami'. As-Sami' memiliki arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun perilaku yang sesuai dengan As-Sami adalah bentuk perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki sifat tersebut adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarnya, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun. Selanjutnya, yang keempat, Al-Basir. Al-Basir sendiri artinya Allah Maha melihat, melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantaunya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 18. Adapun perilaku yang sesuai dengan Al-Basir adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita, dan introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup kita menjadi lebih terarah. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
hati menjadi lebih tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Yang keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian video belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.